Ini anggota lagi santai karena kita persiapan mau menghambur pupuk. Kopi. Ini tambaknya yang kita mau pupuk. Oke, nanti kita lanjut proses pemupukannya. Sekarang kita ini mau persiapan lahan. Nah, jadi ini tambak ini sekarang ini kita kasih masuk air. Nah, ini air dari sungai. Ini pintunya kita kasih masuk ini. Nah, ini ada jaringan ini, jaring ini. Ini sampai ke bawah situ. Kalau kami bilang sisir. Sebenarnya sih gunanya ini untuk supaya ikan-ikan dari luar sama kotoran-kotoran itu tidak masuk ke dalam tambak. Nah, jadi ini daun pintunya. Daun pintunya nih sudah dibuka ini. Nah, jadi begini dia. Ini nanti ada sisir lagi, ada jaring nanti ditaruh di dalam situ, di bawah situ. Jadi ini tambak nih kemarin sudah dipanen. Nah, jadi tambak ini sekarang 2 minggu yang lalu sudah dipanen. Nah, sekarang kita isi lagi isi bibit. Mau apa? Mau isi bibit. Jadi ini kita persiapan airnya. Nah, ini ada ditambah sedikit sama anggota. Nah, jadi ini tambak ini begini. Gelap ya lawan matahari. Tapi tidak apa-apa. Nah, ini pelatarannya lagi kering ini sekarang. Itu ada pohon-pohon perpa tuh yang sengaja ditanam. Maksudnya supaya ekosistemnya seimbang. Karena prinsip kita ini tradisional. Jadi diusahakan itu bagaimana caranya supaya di tambak ini sama persis seperti di alamnya udang ini. Namanya kan tradisional. Nah, jadi begitulah. Ini ada pohon-pohon nipa juga kita tanam. Ya, gunanya selain juga untuk sebagai sistem ekosistemnya seimbang alami, gunanya juga untuk ini menahan tanah ini supaya tidak longsor. Nah, ini karena longsor ini makanya ditambah. Jadi begini, jadi kalau saya cuma berbagi pengalaman lah. Mungkin petambak-petambak yang lain banyak ada yang lebih tahu, tapi yang saya lakukan beginilah. Jadi kalau kita persiapan air, biasanya kita kasih pupuk, pemberian pupuk. Kalau saya sih prinsipnya pupuk ini tujuannya untuk air, bukan untuk tanah. Jadi kualitas tanahnya saya punya tambak ini normal aja ya, 7,5 kah. Pokoknya normal. Jadi tujuannya supaya untuk airnya ini planktonnya tumbuh dan disukai oleh udang. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini kita kasih masuk air begini caranya. Jadi nanti besok ditambah lagi, besok ditambah lagi sampai full. Biasanya kita kasih masuk air prosesnya tuh sampai 5 hari. Nah, begitu. Jadi ini saya mau berbagi di sini, saya mau melakukan pemupukan. Jadi karena tujuannya untuk di air, bukan untuk di tanah. Nah, jadi ini ada pupuk yang saya gunakan dulu. Biasanya TSP, tapi karena kemarin ini tambak ini habis sakit udangnya, jadi saya gunakan NPK. Nah, ini pupuknya, pupuk NPK. Jadi ini untuk tambak ini kan luasnya sekitar 10 hektar. Jadi biasanya saya kasih itu 3 karung. Nah, jadi ini untuk sementara ini kita kasih 1 karung. Jadi pupuk ini kita bagi 2. Kita bagi 2, baru kita gantung di ini. Di kira-kira di bagian dalam tambak itu kira-kira yang strategis lah tempatnya. Nah, jadi ini ada anggota ini. Sudah, nanti sebentar saya suruh bagaimana caranya. Oke.
Jadi ini sekarang sementara pupuknya dibuka. Jadi ini kita bagi dua nanti pupuknya nih. Ini ada Om John, Om Erdin. Ada pupuknya. Ya, jadi nanti itu ya dibagi dua aja. Nanti kumpulnya ada ikut. Bisa ke desa ya? Jadi kalau ditambah ini yang praktis-praktis saja. Kalau kita pemupukan tuh disesuaikan tujuannya untuk apa. Kalau saya di sini karena keadaan tambak di sini airnya itu biasanya kalau sudah 3-4 hari kita tahan itu planktonnya kayak mati itu, jernih. Berarti kemungkinan plankton yang jenis hewan ini lebih banyak dibanding yang jenis tumbuhan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini sudah dibagi dua. Pokoknya kira-kira aja dibagi dua. Nah, ini kita siapkan kayu. Ini ada kayu dua ini. Nanti digantung di tengah tambak sana. Ini sudah sementara dibawa ke pelataran. Ini kemarin udangnya ini, kepala udang. Jadi ini kepala udangnya sengaja ditaruh di sini untuk pupuk. Itu singkongnya, daun singkong ini sudah subur gara-gara ini pupuk kepala udang ini. Udangnya kemarin ini sekitar 150, 40, 50, 60. Jadi ini anggota si Om Erdin sama Om John lagi proses si pupuk itu gantung. Nah, jadi begitu aja, ditancap kayu, diikat aja atau pokoknya yang penting dia intinya dia tergantung. Dia jangan rapat di tanah. Oke? Sip. Ya. Nah, nanti satu lagi cari tempat. Nah, mungkin di sebelah-sebelah sananya lagi. Jadi begitu. Jadi kalau kita bertambak ini, apalagi tambak tradisional, boleh di sana kah? Di sana lah. Tambak-tambak tradisional ini ya kita harus pintar-pintar bagaimana caranya mengaplikasikan teori-teori yang pernah kita dapat waktu kuliah dulu dengan pengalaman-pengalaman kita selama bertambak. Jadi tidak selamanya teori yang kita dapatkan itu 100% bisa diaplikasikan ke tambak. Karena tambak ini tambak tradisional, sementara ilmu yang pernah kita belajar di bangku perkuliahan dulu ya tambak intensif, tambak yang canggih. Jadi hanya sebagian aja yang bisa kita ambil ilmunya. Nah, kira-kira begitu. Ini lagi satu tempat tadi. Caranya gampang aja, ambilkan aja kayu, tancap aja. Pokoknya kira-kira sekitar 1 jengkal dari tanah dia harus tergantung. Atau paling enggak 30 cm lah. Nah, pokoknya kira-kira segitulah. Jadi sangat mudah ya. Nah, ini gantung itu. Nah, jadi nanti kalau airnya sudah penuh, nah, insya Allah itu reaksi pupuknya itu sudah maksimal. Nah, begitu. Jadi itu digantung aja. Pokoknya kita perhatikan terus kualitas airnya ini. Kualitas airnya jangan sampai
dia terlalu padat planktonnya. Kalau padat, kita ambil kembali tuh sisanya tuh. Nah, begitu. Jadi ini satu, itu juga tadi satu tuh. Oh, dia. Oh, itu sana yang di dekat pohon sana. Nah, dua. Jadi kalau untuk tambak 10 hektar tuh biasanya kalau saya tuh 2 karung atau 3 karung, sekitar 100 sampai 150 kilo TSP-nya atau NPK. Nah, begitu. Jadi ini tambak ini ya beginilah. 2 minggu yang lalu kita sudah panen, ya alhamdulillah udangnya ada aja lah. Jadi ini proses kasih masuk air. Jadi butuh waktu sekitar 5 hari baru dia penuh. Nah, jadi biasanya nanti setelah air sudah penuh, 3 hari sebelum kita kasih masuk bibit, kita hambur lagi M4. Nanti saya next video selanjutnya nanti saya hambur, bagaimana caranya kita mengaplikasikan M4 itu, plankton itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Saya di sini bukan sok pintar, tetapi saya hanya berbagi pengalaman saya bagaimana cara memupuk untuk tambak tradisional. Karena memang kalau memupuk itu masing-masing ada tujuannya. Yang saya lakukan sekarang ini bukan untuk kualitas tanahnya, tetapi untuk kualitas airnya. Nah, jadi tambak saya ini memang didesain sedemikian rupa, ini banyak pohon-pohon ini yang memang tujuannya supaya ekosistemnya ini seimbang. Nah itu. Oke. Terima kasih. Sip.